Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2 yang di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan juga tetap semangat untuk belajar ya. Berjumpa lagi dengan Pak Diki di video pembelajaran Al-Islam kelas 2. Hari ini Pak Diki akan menyampaikan 2 materi sekaligus untuk kalian mereview kembali materi sebelum penilaian akhir tahun. Nah, materi yang pertama adalah tentang sikap cinta kebersihan. Tahukah kalian bahwa kita sebagai seorang muslim hendaknya menjaga kebersihan kita? Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, menyukai kebaikan, maha bersih, menyukai kebersihan, maha mulia, menyukai kemuliaan, maha pemurah, menyukai kedermawanan, maka bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut kita jadi tahu bahwa Allah itu maha bersih dan menyukai kebersihan. Maka dari itu apabila kita mampu menjadi hamba yang bersih, insya Allah kita akan menjadi hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Diki, bersih itu apa sih? Bersih adalah bebas dari kotoran, dan menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab kita, terutama kita sebagai seorang muslim. Ada beberapa kebersihan yang hendaknya kita jaga. Yang pertama adalah kebersihan badan ya. Badan ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah baiknya kita turut menjaga kebersihannya. Karena kebersihan itu merupakan pangkal dari kesehatan. Ada beberapa anggota badan yang sebaiknya kita jaga kebersihannya. Yang pertama adalah badan. Cara untuk membersihkannya adalah mandi 2 kali sehari. Terus ada rambut. Cara menjaga kebersihannya adalah keramas ya. Boleh seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Maaf, 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu. Yang kemudian ada gigi. Nah, cara menjaga kebersihan gigi adalah dengan menggosok gigi 2 kali sehari. Kemudian ada kuku kita. Ya, kuku ini juga perlu kita jaga kebersihannya. Salah satunya adalah dengan memotong kuku. Ada salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terkait memotong kuku, bahwa memotong kuku itu paling baik adalah pada hari Jumat. Selain itu, ada banyak sekali sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kebersihan. Pak Diki sebutkan contohnya satu ya. Salah satu contohnya adalah sunnah-sunnah sebelum tidur. Ada beberapa sunnah sebelum tidur yang mencerminkan sikap cinta kebersihan. Apakah itu? 1, yaitu adalah berwudu sebelum tidur. Itu merupakan salah satu sunnah sebelum tidur yang ada kaitannya dengan kebersihan. Karena dengan berwudu kita sudah termasuk mencuci tangan kita dan juga mencuci kaki kita. Kemudian yang kedua adalah sunnah sebelum tidur yang berhubungan dengan kebersihan adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengibas kasur sebelum tidur. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu di atas kasur kita yang sudah kita tinggal beberapa saat itu ada kotorannya kah, ada binatangnya kah? Makanya perlu untuk kita bersihkan. Nah, untuk materi cinta kebersihan cukup sampai sini. Kita lanjutkan ke materi sikap tanggung jawab ya. Untuk materi kedua, kita akan membahas tentang sikap tanggung jawab. Apa sih sikap tanggung jawab itu?
ada dua arti dari sikap tanggung jawab ya. Yang pertama adalah tanggung jawab artinya melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan berani menanggung segala akibatnya. Yang kedua, tanggung jawab adalah sikap siap menerima akibat atau resiko dari perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki sikap tanggung jawab karena setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kita yang paling utama adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Badiki, bagaimana tanggung jawab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja kita sebagai seorang muslim berusaha untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Contohnya, kita berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Lalu yang kedua, kita berusaha untuk membiasakan diri kita membaca Al-Quran, berzikir, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sikap tanggung jawab itu juga merupakan sikap di mana kita siap menerima akibat dan resiko dari perkataan dan perbuatan kita. Semisal kita melakukan kesalahan, maka wajib bagi kita untuk siap menerima resiko dan juga akibatnya. Contohnya, hari ini salah satu teman kalian tidak sengaja menumpahkan air minum di kelas. Maka apa resiko dan sikap tanggung jawabnya? Maka sikap tanggung jawabnya adalah dia membersihkan air yang ia tumpahkan. Bagaimana kalau semisal kalian menghilangkan penghapus atau pensil teman kalian? Maka apa sikap tanggung jawab kalian? Sikap tanggung jawabnya adalah berusaha untuk menggantinya yang baru. Demikian ya yang bisa Pak Diki sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Diki mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kesalahan ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.